Hai, nama saya Desi Setiawati, NIM saya 2015-624. Di sini saya akan menjelaskan pengembangan sistem. Pengembangan sistem adalah satu set yang bisa digunakan untuk membangun sebuah sistem informasi. Dan ada beberapa pengembangan sistem. Yang pertama, sistem. Ini tuh satu set dari komponen-komponen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kedua, sistem informasi, yaitu suatu komponen-komponen yang berisi tentang hardware, software, data, dan produser yang saling bekerja sama untuk menghasilkan atau memproduksi suatu informasi yang berkualitas. Yang ketiga, sistem development. Ini tuh memiliki banyak aktivitas dan dapat dikelompokkan menjadi beberapa fase. Dan bisa disebut juga itu siklus hidup. Sistem development itu ada fase-fasenya. Dan yang pertama itu planning. Contohnya meninjau ulang permintaan proyek, membuat prioritas, mengalokasikan sumber daya, dan membuat tim untuk mengembangkan proyek tersebut. Yang kedua itu analisis, membuat aktivitas analisis yang terperinci. Dan yang kedua itu memastikan kebutuhan user itu terpenuhi apa enggak. Dan yang ketiga itu desain, terkait dengan perangkat lunak dan keras. Dan kembangkan rincian dari sistem. 4. Implementation. 1. Buatkanlah kode-kode programnya. Yang kedua, terapkan sistem yang telah dibuatkan. Yang ketiga itu training penggunanya. Yang keempat, gunakan dengan sistem baru. Dan kelima itu operasional. Yang kesatu itu lakukan aktivitas pemeliharaannya. Kedua itu awasi kinerja dari sistem. Dan yang ketiga itu nilai keamanan sistemnya itu. Ada 3 dasar dalam pengembangan sistem. Yang pertama itu aktivitas dikelompokkan dalam fase-fase. Yang kedua itu libatkan user. Dan yang ketiga itu selalu mendefinisikan standar-standar. Project management. Proses dari perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian aktivitas selama pengembangan sistem. Untuk merencanakan supaya efisien, project leader itu mengidentifikasikan di beberapa. Pertama, project store. Dan yang kedua itu mengidentifikasikan aktivitas yang harus diselesaikan. Dan yang ketiga itu membuat estimasi waktu setiap aktivitas. Dan yang keempat, menghitung perkiraan biaya yang dikeluarkan untuk setiap aktivitas. Visibility. Ini tuh kita biar mengetahui bagaimana kita mengukur seberapa cocokkah pengembangan dari sistem dengan organisasi. Ada 4 tahap. Yang pertama, operation visibility. Ini tuh kita menilai apakah sistem yang kita buat disukai atau tidak. Yang kedua itu schedule visibility. Ukur, tetapkan deadline dari proyek. Dan yang ketiga itu technical visibility. Dan keempat itu economic visibility. Biaya yang dikeluarkan apakah lebih besar dari manfaat atau enggak. Teknik-teknik yang digunakan oleh tim proyek dalam mengumpulkan informasi. Yang pertama, review documentation.
Yang kedua itu observation, mencari informasi secara langsung dengan proses secara langsung juga. Yang ketiga itu survei, mengamati. Yang ketiga itu interview, mewawancarai. Yang kelima itu manajer dan jabatan-jabatan penting dikumpulkan dalam satu ruangan dan untuk itu mencari solusi. Dan keenam itu research. Terima kasih telah menyaksikan, namun sebelumnya saya meminta maaf jika penjelasannya belum jelas. Terima kasih.